Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fikri. Saya anggota KKNDR kelompok 146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat buah kurma dan manfaat madu. Manfaat buah kurma. Di masa pandemi ini, buah kurma sering dijadikan bahan suplemen agar tubuh kita tidak mengalami penurunan daya tahan tubuh. Buah kurma dipercaya memiliki khasiat tinggi untuk meningkatkan imunitas dan kebugaran tubuh. Adapun manfaatnya antara lain, yang pertama, mencukupi kebutuhan gizi dan kalori. Kadar kalori yang terkandung dalam buah kurma termasuk tinggi jika dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Sebagian besar kalori yang terdapat dalam buah kurma datang dari karbohidrat. Meskipun buah kurma tinggi kalori, buah kurma memiliki vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, membantu sistem pencernaan. Dalam buah kurma terdapat serat yang terkandung dalam buahnya sebanyak 7 gram dalam porsi 3,5 ons. Serat dalam kurma dapat mencegah konstipasi dan membuat gerakan usus lebih teratur, khususnya dalam bentuk feses. Yang ketiga, mencegah penyakit kronis. Jika kita memakan buah kurma setiap hari, kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit kronis, diantaranya jantung, kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Ini semua dikarenakan tingginya kadar antioksidan yang dimiliki oleh buah kurma. Yang keempat, menstabilkan gula darah dan pengganti gula yang lebih sehat. Dengan rasanya yang manis, buah kurma bisa digunakan sebagai pengganti gula putih. Buah kurma juga dipercaya bisa memperbaiki kesehatan tulang dan membantu mengatur gula darah. Dan yang kelima, mencegah anemia. Buah kurma membuat kita tidak mudah lelah atau pucat karena anemia. Dengan kita mengkonsumsinya setiap hari, kandungan zat besinya yang terdapat di dalamnya akan meningkatkan produksi sel darah merah. Selanjutnya, manfaat madu. Terdapat beberapa manfaat madu bagi kesehatan. Selain meningkatkan stamina, madu juga berkhasiat dalam menjaga imunitas tubuh, meredakan batuk, hingga memelihara kesehatan jantung. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh. Terdapat senyawa fitonutrien yang terkandung dalam madu yang dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Madu juga diketahui memiliki khasiat sebagai antibakteri dan anti jamur. Yang kedua, meredakan batuk. Rasa madu yang manis dapat memicu produksi air liur untuk melembabkan tenggorokan yang kering, sehingga mengurangi rasa gatal di tenggorokan dan keinginan untuk batuk. Selain itu, berbagai antioksidan pada madu juga bermanfaat untuk meredakan peradangan yang bisa memicu batuk. Yang ketiga, mempercepat penyembuh luka. Madu atau produk yang mengandung madu, misalnya seperti beeswax, diketahui bisa membantu menyingkirkan jaringan yang mati, membunuh bakteri yang ada pada luka, dan merangsang pembentukan kulit baru untuk menutup luka. Adapun jenis luka yang bisa disembuhkan melalui manfaat madu ini antara lain seperti luka bakar, lecet, dan luka diabetes. Yang keempat, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Disebutkan bahwasanya madu juga merupakan prebiotik, sehingga bisa mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Sifat madu ini bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan jantung. Senyawa fitonutrien pada madu diduga bisa meningkatkan kesehatan jantung dengan cara melancarkan aliran darah dan mencegah terbentuknya aterosklerosis. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa madu dapat menurunkan tekanan darah serta kadar kolesterol jahat dan lemak pada darah. Selanjutnya, manfaat husnul indi dan habatus sauda. Hus al-indi atau husnul indi adalah sebuah batang hitam yang berasal dari tanaman Rostus di India. Bagi umat muslim mungkin tidak asing dengan sebutan kayu India ini, karena sangat berhubungan dengan salah satu pengobatan ala Rasulullah SAW. Husnul indi telah dipercaya untuk pengobatan sejak 2500 tahun lalu di Yunani, Persia, Arab, dan India. Saat ini
tengah ramai pembicaraan bahwa obat herbal ini dapat mencegah maupun mengobati COVID-19. Husnul Indi mengandung senyawa yang dapat mengurangi rasa sakit dan peradangan sebagaimana memiliki sifat yang sama dengan obat antiinflamasi non-steroid. Selain itu, obat herbal yang satu ini mengaklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya yang berhubungan dengan paru-paru. Adapun manfaat lainnya yaitu: 1. Kemampuan antivirus yang berfungsi menghambat melekatnya virus pada reseptor di bagian tubuh. Yang kedua, menyembuhkan penyakit terkait pernafasan seperti batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Yang ketiga, mencegah terbentuknya kanker di dalam tubuh. Yang keempat, dapat meningkatkan imun tubuh. Yang kelima, mencegah infeksi pada usus. Yang keenam, menghindari kista. Dan yang ketujuh, mengobati infeksi radang pada sendi. Selanjutnya, manfaat habatus sauda. Apa itu habatus sauda? Habatus sauda adalah biji jinten hitam yang berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jinten hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Jinten hitam memiliki rasa dan aroma khas pahit, pedas seperti kombinasi bawang merah, lada hitam, dan oregano. Manfaat habatus sauda pertama kali diteliti oleh Ibnu Sina, ilmuwan Persia yang dianggap sebagai salah satu pemikir dan penulis paling terkenal dari zaman keemasan Islam. Dalam jurnal medisnya Canon of Medicine, Ibnu Sina menulis bahwa biji jinten hitam ini bermanfaat sebagai pengobatan sesak nafas, baik karena gejala asma atau karena masalah pernafasan lainnya. Dalam pengobatan tradisional, habatus sauda digunakan terutama sebagai perangsang produksi ASI dan obat cacingan. Jinten hitam juga telah digunakan sebagai diuretik dan pelemas otot, serta untuk meningkatkan kekebalan tubuh guna melawan penyakit menular pada orang yang memiliki sistem imun lemah. Selain itu, biji jinten hitam telah digunakan untuk mengobati sakit kepala, sakit gigi, serta flu dan hidung tersumbat. Habatus sauda juga telah digunakan untuk mengobati mata merah, wasir, luka bernanah, rematik, reaksi alergi, hingga masalah pencernaan. Minyak habatus sauda yang dioleskan ke kulit juga dilaporkan bisa menyembuhkan reaksi alergi kulit akibat dermatitis kontak. Selanjutnya adalah bekam dan manfaat bekam bagi tubuh. Terapi bekam merupakan salah satu alternatif yang berasal dari Tiongkok. Terapi ini melibatkan pemanasan dan cangkir yang ditempel pada permukaan kulit agar terjadi penyedotan pada kulit. Nah, terapi ini biasanya dijadikan sebagai pelengkap perawatan bagi orang-orang yang mengalami sejumlah penyakit dan kondisi tertentu. Adapun hadis tentang bekam yakni dari Asim bin Umar bin Qatadah radhiyallahu anhu, dia memberitahukan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menjenguk Al-Muqni radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahwa aku tidak sembuh sehingga aku berbekam karena sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalamnya terkandung kesembuhan, yakni bekam. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Ya'la, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Nah, meski begitu, masih terdapat penelitian yang lebih lanjut mengenai bekam. Nah, terapi bekam sendiri dipercaya dapat mengobati yakni tekanan darah tinggi, migrain, depresi, dan kegelisahan, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, terus jerawat dan eksim, varises, serta penyumbatan bronkus pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi. Jika Anda memilih terapi bekam untuk mengatasi masalah kesehatan kalian, nggak perlu takut untuk khawatir atau mengenai bekas-bekas yang ada setelahnya, karena bekas kemerahan yang ada pada kulit setelah bekam akan menghilang kurang lebih 10 hari. Nah, sekian.